Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Mukhlisa Fadila dari kelas 2 BTLM, mata kuliah parasitologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hewan caplak. Apa itu caplak? Caplak adalah nama umum bagi hewan kecil berkaki 8 anggota Ixodoidea yang bersama-sama dengan tungau dimasukkan ke dalam anak kelas Arsarinah. Ordo Arachoinidea. Caplak dikenal sebagai parasit luaran yang hidup dari darah hewan vertebrata yang ditumpanginya. Selanjutnya yaitu klasifikasi caplak. Yang pertama ada Bopilus, ada Ixodes, Dermasitor. Selanjutnya ada Amplima, Hemaphysalis, Ripacephalus. Selanjutnya dan Hyaloma. Selanjutnya yaitu siklus hidup caplak. Yang pertama, proses perkawinan. Caplak akan melakukan perkawinan terlebih dahulu untuk menghasilkan telur. Kemudian telur, cara caplak bertelur yaitu dengan cara menjatuhkan dirinya ke tanah untuk mengeluarkan telur. Setelah telur yaitu larva. Larva yang menetas akan mencari inang dengan bantuan alfoctoriusnya. Setelah berhasil mendapatkan induk semang dan menghisap darahnya, larva akan melepaskan diri dari induk semang untuk berganti kulit atau molting menjadi nimpa. Nimpa menghisap darah kembali, setelah kenyang akan jatuh ke tanah dan berganti kulit menjadi caplak dewasa. Caplak dewasa memerlukan kurang lebih 1 tahun untuk menyelesaikan satu siklus hidup di daerah tropis, lebih dari 1 tahun di daerah lebih kering. Selanjutnya itu morfologi caplak. Caplak dapat dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya. Yang pertama, caplak jantan. Pada caplak jantan, seluruh bagian dorsal tubuhnya tertutupi oleh perisai atau skutum. Elastisitas tubuh caplak jantan terhalangi oleh skutum yang menutupi hampir seluruh bagian dorsal tubuhnya. Selanjutnya itu caplak betina. Pada caplak betina, skutumnya hanya menutupi sepertiga atau setengah bagian interior tubuh. Tubuh caplak betina dapat berkembang lebih besar dari caplak jantan setelah menghisap darah. Selanjutnya yaitu habitat caplak. Pada umumnya, caplak hidup dan berkembang biak bersama inangnya yang tidak tetap untuk kelangsungan hidupnya dengan menghisap darah inangnya. Di tubuh hewan yang kecil, untuk proses nimpa, pertama hewan ini biasanya berada di tubuh hewan yang berbulu kecil, contohnya burung dan tikus. Di tubuh hewan lain yang lebih besar, untuk proses nimpa, selanjutnya caplak akan mencari inang yang lain yang ingin dihisap darahnya seperti seekor kelinci hutan. Di tubuh seekor anjing, untuk proses nimpa, yang terakhir caplak akan hinggap di tubuh seekor anjing untuk menghisap darahnya. Di tubuh hewan ternak, pada proses caplak dewasa, caplak akan hinggap pada inangnya yang terakhir sebelum melakukan perkawinan, yaitu di tubuh seekor sapi. Di tanah yang memiliki banyak rumput, setelah caplak kenyang menghisap darah dari beberapa inangnya, caplak tersebut melakukan perkawinan dan menghasilkan telur di tanah yang memiliki banyak rumput sebagai media penularannya. Penyakit yang ditularkan. Selain manusia, hewan ternak juga menjadi sasaran penyakit yang ditularkan di antaranya, yaitu yang pertama ada demam Q. Demam Q adalah demam yang disebabkan oleh bakteri binatang ternak. Selanjutnya ada dermatosis, adalah suatu penyakit yang menyerang organ kulit di mana kulit mengalami inflamasi. Selanjutnya ada Lyme, salah satu jenis penyakit menular pada manusia dan hewan dengan perantara vektor berupa caplak ruam pada kulit. Selanjutnya ada penurunan berat badan. Penurunan berat badan ini yang akan dialami oleh hewan ternak karena mendapatkan penyakit yang membuatnya stres. Selanjutnya yaitu cara pengendalian caplak. Yang pertama ada bahan kimia. Akarisida adalah agen kimia yang digunakan untuk membasmi caplak atau kutu. Karena caplak cenderung akan tahan terhadap bahan kimia, maka orang berusaha menciptakan obat yang paling ampuh dengan toksisitas rendah terhadap ternak dan manusia serta efek resensitivitasnya berkurang.
Bahan non-kimia yang digunakan yaitu dengan cara memperhatikan kebersihan kandang ternak. Yang kedua, pengendalian dengan cara celup. Pengendalian caplak yang paling efektif, terutama bagi peternak skala sedang atau besar adalah dengan cara celup atau dipping menggunakan akarisida yang cocok. Pengendalian caplak juga melibatkan berbagai bahan non-kimia dan tata laksana lingkungan kandang atau pandang pengembalaan yang baik. Selanjutnya itu saran. Setelah mengetahui dampak yang disebabkan oleh caplak, alangkah baiknya kita berhati-hati dengan adanya hewan ini. Di samping dapat merugikan hewan ternak, juga berdampak sangat buruk terhadap kesehatan manusia, karena hewan yang ditumpanginya merupakan hewan yang sering kita jumpai bahkan dipelihara. Sekian video penjelasan saya tentang hewan parasit caplak. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.